Renungan Hari Rabu 12 Januari 2022. Yesus menyembuhkan banyak orang dari berbagai penyakit dan mengusir banyak setan. Bacaan pertama diambil dari kitab 1 Samuel bab 3 ayat 1 sampai 10, ayat 19 sampai 20. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Saudara-saudariku terkasih, penderitaan penyakit adalah hal yang sangat tidak diinginkan oleh manusia. Orang selalu berusaha berjuang agar terhindar dari penderitaan penyakit. Penderitaan penyakit sangat mengganggu aktivitas manusia, menjadikan manusia tak berdaya. Penyakit demam yang dialami oleh ibu mertua Simon dan Andreas menyebabkannya tak berdaya, tak mampu berbuat apa-apa, tak mampu melayani atau melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga. Situasi ini memaksa Simon dan Andreas memberitahukan hal ini kepada Yesus agar ia datang ke rumahnya dan menyembuhkannya. Tanggapan Yesus adalah, ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Kehadiran Yesus dan tenaga yang keluar dari Yesus mampu melenyapkan demam perempuan itu. Perempuan itu menerima kekuatan baru dari Yesus. Ia dibangunkan untuk kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, melayani keluarga dan melayani Yesus. Saudara-saudariku terkasih, peristiwa penyembuhan ibu mertua Simon dan Andreas menarik perhatian banyak orang. Mereka bukan hanya tertarik dengan kepribadian Yesus, gaya pengajaran Yesus, dan pelayanan Yesus, tetapi lebih dari itu adalah kuasa yang ia miliki. Maka mereka datang kepadanya, memohon bantuannya. Mereka membawa banyak orang untuk disembuhkan oleh Yesus. Maka semua orang yang datang dengan berbagai penyakit disembuhkannya, termasuk mereka yang kerasukan setan. Kita tidak bisa membayangkan situasi apa yang terjadi pada saat itu. Pasti sangat merepotkan para murid dan Yesus. Tetapi bagi Yesus semua yang datang kepadanya, ia layani dengan baik. Ia memberikan pertolongan kepada mereka. Maka ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan ia mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal siapakah diri Yesus. Saudara-saudariku terkasih, tugas pelayanan dan karya penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus terhadap semua orang itu menguras tenaga Yesus. Maka solusi yang diambil Yesus adalah ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Doa dalam kesunyian adalah sarana yang tepat bagi Yesus untuk berkomunikasi dengan Bapaknya dan menimba kekuatan baru dari Allah. Yesus tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia menimba rahmat dari Bapaknya. Saudara-saudariku terkasih, tindakan pelayanan dan komunikasi Yesus dengan Bapaknya dalam doa di tempat yang sunyi mengajak kita untuk berusaha membarui sikap hidup dan tindakan pelayanan kita. Kita dituntut agar peka memberikan bantuan. Uluran tangan Yesus untuk membangunkan ibu mertua Simon dan Andreas mengajak kita agar berbuat yang sama kepada sesama yang menderita. Banyak orang menderita dan membutuhkan uluran tangan kasih kita. Semakin banyak orang mengulurkan tangannya untuk membangunkan mereka yang menderita, semakin banyak orang menderita akan tertolong.
Hal lain yang harus kita lakukan adalah meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan setelah melakukan aktivitas. Komunikasi doa dengan Allah adalah sarana kekuatan baru bagi kita. Kadang kita lebih sibuk bekerja dan lupa berdoa. Kita lebih mengutamakan aksi peduli manusia, tetapi lupa menimba kekuatan baru dari Tuhan. Maka perlulah ada keseimbangan antara aksi dan doa.